sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa lagi bersama Heavenly Light Ministry dalam pembelajaran Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kita telah memasuki pelajaran yang keempat dalam tribulan ini dengan judul Bangsa-bangsa bagian yang pertama. Sebelum kita memulai mempelajari firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kami terus memuji, membesarkan akan nama-Mu. Oleh karena kasih karunia Tuhan yang selalu dilimpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami siap untuk mempelajari firman-Mu lewat pelajaran Sekolah Sabat. Kami membutuhkan hikmat dan kuasa Roh Kudus. Berkati pembahasan firman-Mu saat ini. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, salah satu masalah utama dalam kitab Daniel dan Wahyu adalah pemerintahan duniawi. Upaya manusia untuk mengendalikan sebuah planet yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Ribuan tahun mereka membuat eksperimen dalam pemerintahan sendiri dan mereka tidak pernah berhasil. Bahkan mereka mengekspresikan cita-cita tertinggi, namun selalu gagal dan gagal untuk meraih cita-cita tersebut. Di dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 sangat jelas yang menyatakan bagaimana Allah sebagai pencipta alam semesta ini berkuasa atas bumi di mana kita berada. Mari kita buka Alkitab kita dan baca bersama dalam kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, dalam kitab Daniel pasal yang ke-7, ini adalah penglihatan Daniel menggambarkan seorang anak manusia yang menerima kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan dari yang lanjut usia, yang adalah Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Yang menandakan kerajaan masa depan yang kekal. Dan dalam penglihatan ini sering ditafsirkan sebagai gambaran profetik tentang Yesus Kristus dan pemerintahannya yang menekankan kemenangan akhir dan otoritasnya atas kerajaan-kerajaan dunia. Filsuf Yahudi yang bernama Douglas MacCL di dalam bukunya yang berjudul The Prophetic Books of the Babylonia Exile and the Persian Empire, dia mengatakan bahwa banyak peristiwa yang telah terjadi diceritakan di dalam kitab Daniel, peristiwa-peristiwa nubuatan yang ada di dalam kehidupan ini. Bagaimana Tuhan Allah pencipta langit dan bumi dan segala isi berkuasa di dalam alam semesta ini. Saudaraku yang kekasih, kitab Daniel menubuatkan tentang kerajaan Mesias yang kekal dan universal. Dan dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 14 ini merupakan bagian penting untuk memahami kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Khususnya dalam konteks nubuatan tentang Mesias dan pendirian kerajaan Allah melalui Yesus Kristus. Mari kita lihat di sepanjang minggu ini dalam pelajaran-pelajaran yang sangat penting berbicara tentang Nimrod dan Nineve.
berbicara tentang panggilan kepada Abraham, berbicara tentang apa yang diminta oleh bangsa keturunan daripada Abraham, dan bagaimana kehidupan daripada bangsa-bangsa, dan bagaimana terang dari mereka sebagai umat percaya ketika menerima terang itu, dan apa yang harus mereka lakukan terhadap terang yang mereka terima. Mereka harus membagikan terang itu. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan dari Nimrod, kita bisa melihat di dalam kitab Kejadian pasal 10 ayat 8 sampai dengan ke-12. Nimrod adalah keturunan Kus, membangun kerajaan pertamanya di Babel dan kemudian kota Niniwe. Ia digambarkan sebagai pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Namun saudaraku, di dalam pemikirannya dia adalah orang yang hebat. Tetapi sesungguhnya dia adalah seorang yang memberontak, menentang Tuhan, dan memberontak secara terbuka dengan membangun menara Babel dan kota Niniwe. Kota Niniwe adalah salah satu kota besar yang dibangunnya dan menjadi lambang kekerasan, kebejatan, dan hal yang sangat mengejutkan, ada pertobatan yang terjadi di kota Niniwe. Kita bisa lihat di dalam kitab Yunus pasal yang ketiga. Billy Graham berkata, bangsa-bangsa yang besar di dunia ini sering dimulai dengan semangat pemberontakan, tapi Allah tetap berdaulat atas semuanya. Dan untuk menjungkir balikan ideologi Babel dan Niniwe yang dibangun oleh Nimrod, Allah memanggil hambanya Abraham untuk memulihkan kekuatan Sang Pencipta dan janji-janji masa depan. Panggilan kepada Abraham adalah awal misi global Allah untuk memulihkan kekuatan Sang Pencipta dan janji masa depan. Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga. Allah memanggil Abraham dengan janji, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham bukan hanya dipanggil untuk menjadi bangsa yang besar, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi semua bangsa. Allah memanggil satu bangsa untuk menjangkau banyak bangsa. Ini adalah misi Allah yang global sejak awal. Rick Warren berkata, Allah tidak memanggil kita hanya untuk menjadi umat yang diberkati, tetapi juga menjadi pembawa berkat bagi bangsa-bangsa. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan bermaksud menggunakan Abraham untuk mendirikan sebuah bangsa yang berbeda dengan kerajaan manusia. Dia menginginkan agar keturunan daripada Abraham ini akan patuh terhadap kehendaknya, patuh terhadap kehendak Allah. Tapi dalam perjalanan kehidupan mereka tidak memiliki keyakinan teguh pada kehendak Allah. Iman bangsa Israel goyah dan mereka mendapati diri mereka merindukan hal-hal yang dimiliki oleh bangsa-bangsa kafir. Mereka meminta kepada Allah, kalau boleh mereka memiliki seorang raja. Saudaraku, apa yang terjadi ketika mereka dipimpin oleh pemerintahan manusia? Perlu kita perhatikan di dalam hal ini, bahwa meminta seorang raja adalah penolakan terhadap pemerintahan Tuhan atas umatnya. Tuhan mengetahui kelemahan umatnya dan dia meramalkan sejak awal bahwa Israel akan meminta seorang raja manusia. Mereka melakukannya dan begitu banyak dari sejarah suci adalah cerita tentang konsekuensi dari pilihan itu. Kita hanya perlu melihat sejarah Israel setelah memutuskan untuk memiliki seorang raja untuk
kepemimpinan mereka di dalam kepemimpinan dari raja manusia. Betapa buruknya keadaan mereka di bawah kepemimpinan raja-raja tersebut. Kepemimpinan dari raja-raja semakin jahat kehidupan daripada bangsa Israel, sampai Tuhan mengizinkan Raja Babel untuk menawan mereka sebagai bentuk perbaikan. Meskipun Tuhan menempatkan pengaman untuk melindungi umatnya dari beberapa kejahatan pemerintahan manusia seperti yang ditunjukkan oleh sejarah bangsa Israel dan raja-raja pada saat itu, pengamanan tersebut sering diabaikan. Hubungan Tuhan dengan Israel memberikan wawasan yang kaya tentang hubungannya dengan gereja perjanjian baru saat ini. Faktanya, banyak hal bangsa Israel memberikan bayangan akan kesalahan gereja. Dan hal ini terjadi dalam sejarah gereja Kristen. Bagaimana keutuhan gereja Kristen di awal pembentukan gereja ini, di gereja perjanjian baru, kasih Allah sungguh luar biasa. Tapi di dalam perjalanan gereja perjanjian baru terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah sendiri. Beberapa perselisihan pecah di antara orang-orang Kristen oleh karena masalah gereja harus dicampur adukan dengan pemerintahan. Di abad keempat, ketika gereja mendapati dirinya tidak mampu menyelesaikannya, permohonan diajukan kepada kaisar untuk campur tangan di dalam menyelesaikan masalah gereja, masalah agama. Gereja meminta negara untuk campur tangan dalam masalah agama, dan begitu negara menginjak kaki di pintu gereja, segalanya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Penulis Kristen terkenal Ellen G. White, dia menyatakan dalam bukunya Alpha Omega jilid 8 halaman 51, dia katakan, roh kekafiran menguasai jemaat, ajarannya, upacara-upacaranya, dan takyul telah digabungkan di dalam perbaktian orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, gereja secara bertahap mengadopsi banyak cara dan metode kerajaan kafir, ke titik di mana banyak orang percaya yang setia menjadi martir karena mereka dianggap sebagai ancaman terhadap institusi gereja dan negara. Ingat saudaraku, Tuhan berdaulat atas sejarah, termasuk atas para raja dan bangsa-bangsa. Tujuan utama Tuhan mendirikan bangsa Israel bukan untuk menghukum seluruh dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Dan banyak hal yang sama terjadi di dalam kasih Tuhan, di dalam gereja Tuhan di akhir zaman ini. Tujuan Tuhan mendirikan gereja, dia rindu untuk menggunakan umatnya untuk menarik orang-orang berdosa kepada Kristus. Jadi terang yang dimiliki oleh umat-umat yang percaya harus dibagikan bagi orang lain. Terang bagi bangsa-bangsa lain harus mereka miliki untuk dapat disampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Orang-orang yang percaya, yang hidup selaras dengan Tuhan akan menunjukkan karakternya. Karakter Allah yang benar, yang secara alamiah menuntun kepada keyakinan. Idealnya kehidupan orang-orang yang menuruti perintah Allah dalam Wahyu pasal 14 ayat 12 harus menampilkan karakter Allah di dalam hidup ini. Gereja masa kini dipanggil bukan hanya untuk menjaga terang, tetapi membawa terang itu ke bangsa-bangsa yang belum mengenal Yesus Kristus. Yesaya 49 ayat yang ke-6.
Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jika kita mengasihi Yesus, kita akan mengasihi mereka yang belum mengenalnya. Tidak peduli dari bangsa mana mereka berasal. Biarlah terang yang saudara dan saya miliki. Lewat pelajaran sekolah Sabat ini, kita bisa bagikan bagi keluarga kita, bagi sesama kita, bagi bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh karena Tuhan melalui hikmat sorga dan kuasa Roh Kudus boleh menuntun kami dalam mempelajari kebenaran firman-Mu saat ini. Tuhan berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam segala aspek kehidupan mereka. Kasih setia Tuhan selalu dilimpahkan di dalam kehidupan mereka. Berkati Heavenly Light Ministry dalam setiap pelayanan, sehingga melalui pelayanan dari Heavenly Light Ministry boleh dapat menuntun banyak jiwa datang kepada Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, ampuni dosa kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.